Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran. Salam daripada Borneo ya. Salam Mahaldani, Madani kah? Ya, daripada 3M Auto Workshop hari ini kita buat penggambaran kereta Exia second generation. Jadi second generation ni dia banyak lagi bagiannya lah. Setahu saya adalah yang jenis ada skating. Jadi hari ini kereta ini merupakan kereta baru lah bagi saya. Sebab dia baru 2000, tahun 2000 kereta ini. Ya. Jadi apa-apa pekerjaan seperti biasa. Apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konten hari ini tidaklah juga menarik sangat bagi saya. Cuma sekadar mengisi edukasi konten kita. Tidak nampak gempak tapi bolehlah mungkin sedikit memberi informasi ataupun memberi sedikit knowledge tentang kita, kenapa kereta baru Exia sekarang ini terlalu cepat rosak barangnya barangkali. Jadi hari ini penggambaran bertarikh 18 hari bulan 19 hari bulan 3 2025 ya, di mana penggambaran dibuat di Serbai Express Tuaran yang berdepan dengan Serbai Express Tuaran lah. Selepas bulatan kuda ya. Ini cawangan yang kedua yang baru dibuka 6 bulan yang lalu. Jadi apa yang kita mau cerita di sini ialah kenapa kereta Exia second generation dia ada variasi lain lagi, yaitu ada macam facelift lah, macam ada skirting lebih. Oke, mungkin sini kameramen boleh tengok apa perbezaan dia second generation. Second generation sebenarnya kalau kita tengok dia ada skirting sini yang style Exia Exia style namanya. Ya, cuma untuk model yang second generation dia ada BBT ya. Jadi mungkin hari ini kita ambil masa 5 menit untuk kita tahu perbezaan first generation dengan second generation, dan the second generation pula dia ada lagi namanya Exia style yang ada skirting di tepinya itulah. Jadi kita tengok sini sekarang, intinya sama dengan second generation juga. Kalau first generation macam mana saya sebut sebelumnya, ada video saya. Second generation dia ada BBT. BBT-nya kalau kita nampak ada sini. Ini adalah dia punya BBT. Ini ada BBT dia. Kalau first generation bentuk sama tapi tidak ada ini. Tidak ada BBT. Oke? Tapi dia punya sprocket pun ada untuk BBT-nya. Tapi first generation ni timing kabel sama. Di dalamnya ada bentuk bulat ni, dia punya sprocket BBT. Second generation pun sama juga. Dia ada BBT. Cuma yang first generation tu tiada sprocket BBT dan tiada BBT solenoid. Oke, itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, first generation dengan second generation throttle body-nya. Throttle body untuk first generation dia di tengah sini. Second generation macam inilah, dia di tengah sini. So yang ketiga perbezaan adalah head dia. Head dia tidak sama ya. Sebab yang head dia ada BBT dengan ada BBT tidak sama. Perbezaan seterusnya adalah kalau kita nampak lah ya, dari segi kedudukan kanister macam tidak sama ya. Push kanister, yang lain-lain hampir sama. Cuma masalahnya walaupun injinnya yang sama, cuma headnya yang berbeza, yaitu injinnya 1KR. 1KR punya injin sama. Tetapi second generation selalu menghadapi banyak masalah. Oke, selalu menghadapi masalah yang selalu kita jumpa, masalah aircon, masalah kompresor, itu termasuk semua masalah aircon lah, masalah injin dan masalah gearbox. Kereta ini baru 5 tahun dan kereta ini menghadapi masalah 3 serangkai. Apa itu 3 serangkai? Yang pertama bahagian water pump masalah yang bunyi bising barangkali. Macam bunyi water pump. Jadi kita mungkin akan tengok video ni. Kenapa orang ni datang? Dia bunyi bising dan tidak boleh reverse. Itu masalah dia sekarang. Kereta ini tidak boleh reverse dan bising. Mungkin kameramen hold dulu untuk kita tengok gambar ni. Oke, Assalamualaikum. Ini kereta ni datang Exia nih. Nih. Ya, dia punya bunyi macam bunyi dalam enjin pun ada. Masalah bunyi lah. Yang kedua, masalah tidak boleh reverse. Itu kita akan bahas part lain. So sekarang ini kita tengok video lain. Sini. Oke, kita mau tahu dia bunyi dari dalam keluar, kita cabut belting. So cabut wheel tiada bunyi. So masanya fokus bagian luar. So apa yang kita jumpa di kereta ini 3 serangkai. Yang pertama masalahnya ialah masalah di bagian water pump. Persoalannya kereta ini baru 5 tahun. Kereta saya pun Exia sama ini. Cuma Exia saya punya itu first generation yang tidak ada BBT.
Water pumpnya tidak pernah ganti. 10 tahun lebih sudah itu kereta. Dia punya kilometer, kau tahulah kereta sewa. Nah, dekat 190.000. Kalau tidak siap saya kan 200.000. Tapi water pumpnya tahan. Kenapa kereta ini, Exia yang sama, model engine yang sama, cuma ada BBT dengan tiada BBT. First generation, dia tahan. Aircon tiada isu. Ya bu, alhamdulillah oke. Ya, masalah wiring tidak ada. Dan juga masalah water pump tidak ada masalah. Jadi kereta ini ada masalahnya 3 dalam 1, yaitu walaupun kereta ini tahun 2000 ya, tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000 tahun 2020 tahun 2020 begitu. Masih baru lah ini kereta, tahun 2020. Maksudnya kereta ini tahun 2020, jadi sekarang tahun 2025. Masanya belum sampai 5 tahun kereta ini masalah water pump, masalah gearbox, dan masalah belting. So kita akan tengok sekarang apa yang terjadi sekarang ini. Kita tengok dia punya water pump, yang bunyi tadi adalah water pump dia. Ini hari bersifat edukasi. Saya heran kereta ini sebab baru 5 tahun. Jadi siapa yang beli second generation, ini kira baru lah sebab dia lagi baru daripada second generation jenis style. Oke, kalau kita nampak ya, yang bunyi bising tadi itu, kameramen boleh nampak ya, saya goyang ya. Ini blade dia goyang ya, tengok. Jangan nampak? Nampak? Kameramen boleh nampak. Ini bukan saya goyang tangan saya. Oke, bunyi pun kuat ah. Saya letak mic sini. Ini kita pusing. Kasar ah. Dengar ah, kasar ah. Kasar betul. Oke, kita sekarang tengok, kita goyang lagi 1 kali. Oke, bearing dalam dipecah. Oke, soalan dia sekarang yang kita bahas nih, kenapa kita buat video? Saya kan tidak suka buat video yang simple-simple nih. Saya mau yang buat video yang bilang orang tengok yang lain dari yang lain. Tapi kenapa saya bilang ini agak menarik juga sedikit? Karena kereta ini baru tidak sampai 5 tahun. Tidak sampai 5 tahun kereta ini. Kereta sewa saya Exia first generation dah lebih 10 tahun. Yaitu mencecah kilometer 190.000 kilometer. Ya. Jadi yang pertama sekali, kalau saya nampak ini brand, dia Exia yang asal, yang first generation, setahu saya dia pakai Aisin, tidak silap saya lah. Kalau saya salah tolong betulkan. Tetapi water pump jenis yang ini, kalau kita nampak brand dia ya, kameramen dia sini. Dia deal ini brand Jepun juga, tapi saya pernah dengar lah. Kalau kita dengarkan ya Aisin dengan GMB saja. Saya kasih flash, dia kasih flash. Nampak tuh? Ihara betul. Cuma lagi nih kah? Ini. Ihara. Saya sudah masuk, memang Jepun punya syarikat juga, tapi jarang lah untuk water pump kita pakai yang ini. Jadi brand second generation nih dia banyak pakai syarikat-syarikat pelik-pelik lah. Saya tidak tahu kenapa bendo-bendo yang dia pilih ini yang tidak famous, mungkin sebab mungkin mau low cost. Jadi kalau kita nampak nih, dia baru tidak sampai 5 tahun. Sebab kereta ini keluar tahun 2020 ya, kereta ini kereta baru juga lah. Dan yang kedua masalahnya, kalau kita tengok ini daripada dia beli ini, aku rasa memang tidak pernah ganti lah, ini biasalah kan. Dan masalah yang kedua adalah belting dia lah, cracknya kita nampak. Ini betul-betul dia pakai sampai ke titisan terakhir loh. Ini betul-betul dia rasa ini macam anu sudah. Pecah sudah. Ya, tuh. Ini sila hari bulan dah tertinggal ini jalan raya dia nih. Kenapa? Sebab ini wheel dia yang pusing, water pump dia yang pusing, alternator dia yang pusing aircon. Jadi aircon akan hilang, alternator tidak jalan casnya, dan water pump tidak boleh rolling. Jadi nasib dia tidak ada power steering hidrolik. Jadi itu masalah yang kedua. Masalah kereta yang ketiga nih ialah kereta ini tidak boleh reverse. Kereta ini baru tahun 2020. Sekarang ini kereta baru. Oke, kita akan start kereta ini, kameramen dari sana. Maju boleh, reverse tidak boleh. Oke, sekarang kita akan start. Assalamualaikum kita terganggu tadi ada telepon masuk. So sekarang ini kereta Exia ini baru, dan sekarang kita akan start kereta ini. Mungkin kameramen boleh tengok. Ya, kita start. Oke, sekarang dalam kedudukan N. Oke, kedudukan N. Kita akan bawa kereta ini pergi di jalan. Oke, kameramen tengok sini, luarkah di manakah? Oke, jalan ya, kita jalan. Oke, jalan ya. Oke, kita tengok reverse, kita pergi R, reverse. Dari reverse. Oke, dari reverse. R. Ya, sini pun R. Oke, kita reverse ya. Dia tidak jalan. Kosong. Tengok kaki saya. R.
Nah, tuh R. Jadi kereta ini kena 3 serangkai. Exia baru 2020. Tahun 2020 kereta ini sudah tidak boleh reverse. So dia ada 3 serangkai kena ini kereta, yaitu 3 in 1. Di mana kereta ini tidak boleh reverse. So saya pun tidak tahu lah kenapa kereta yang second generation ini terlalu apa orang bilang banyak masalahnya ya. Nah, kita bercerita atas fakta yang datang di bengkel kita kongsi. Bukan maknanya bila kita beli second generation ini tidak bagus semua. Hampir. Kalau 10 yang masuk 5 masalah. Nah, kalau bukan masalah ekon, masalah engine. Kalau bukan masalah engine, masalah gearbox. Nah, jadi saya compare dengan saya punya first generation. Alhamdulillah setakat ini mudah-mudahan tidak lah. Kereta itu sekarang mencecah 198.000. Kereta sewa saya tuh. First generation. Nah, jadi kenapa kereta tidak mau jalan nih kita akan bahas untuk bagian 41 gearbox. Tapi untuk kita permulaannya lang-lang kita kongsi untuk 41. Exia kena penyakit 3 serangkai. Water pump, gearbox, dan wheel belt. Ya. Jadi sekarang ini kita akan keluar. Apakah masalahnya sekarang kereta ini? Kalau kita nampak memang dia lawa. Cuma bukan saya nak merendah-rendahkan. Kenapa kereta ini masalah? Jadi sekarang ini water pump sudah kita ganti ya. Jadi sekarang kita sudah pasang. Coba kameramen, kita start kasih mati dulu, kita tengok ya. Oke, water pump sudah kita ganti baru ya. Belting sudah ganti baru, water pump sudah, ini pulinya lama lah. Ini water pump baru nih, yang warna tuh. Nih. Ini baru kan? Oke. Jadi kita akan start, adakah dia bunyi lagi seperti ini? Kita dengar dulu bunyi asal. Mungkin sebagai selingan. Oke. Kita dengar sini. Itu bunyi dia. Alright, kita tengok. Kita sekarang kasih maju depan. Dia bunyi gitulah. Oke, jadi sekarang ini kereta ini kita sudah pasang dan kita akan start. Adakah kereta ini masih bunyi bising macam bunyi zinc bergesel? Jadi cara kita cek, buka dulu belting luar dan alhamdulillah kita tengok water pump masalah. Kereta Exia baru 2020 ya. Nah. Oke, bunyi bising sudah tidak ada ya. Ya, bunyi bising sudah tidak ada. Gearbox pun masalah, tapi stibel itu biasalah. Tapi bagi saya terlalu baru ya. Kalau tengok kilometernya sini, kameramen coba tengok. Baru 128.000 ah. Saya punya 198.000, water pump pun tak pernah ganti. Ya, alhamdulillah. Gearbox alhamdulillah oke. Sekarang ini gearboxnya saya pun tidak tahu apa jenis gearbox, yang pasti 80 juga. Cuma dia punya komponen dalam tuh saya mau kaji. Kenapa lah brand-brand sekarang tuh dia punya masalah gearbox nih masih sering menghadapi masalah. Di mana kereta baru 4 tahun habis warranty-nya terus rusak. Nah, saya tidak tahu lah memang ini ada kaitan dengan marketing sistem nih kah. Saya tidak mau campur lah. Yang saya bahas, kenapa first generation dengan second generation itu terlalu banyak masalah second generation. Dulu yang datang masalah kanister. Sudah ganti kanister, rupanya wiring lagi putus dalam. Yang kedua masalah yang selalu menghadapi sini, pandai naik temperature-nya. Ya, padahal kan kipas jalan. Mana engine head-nya itu agak masalah sedikit. Dia sangat-sangat orang bilang sensitif. Dan yang terbaru yang saya jumpa hari inilah, lagi baru daripada second generation juga, tapi dia ada facelift-nya, macam ada dia punya style, dia ada skating. First generation ada yang tidak ada ini. Nah, ini ada nih, lagi baru. Nah, ya lagi baru dia punya engine. Pokoknya ini kira baru, walaupun dia ada skating pun dia kira baru juga. Dia kira baru juga lah. Sebab yang lama, yang second generation versi yang tiada skating, tiada style nih, tiada style lah, kosong, engine-nya sama. Jadi kalau bagi saya, siapa yang nak beli kereta second tuh carilah juga kereta second first generation. Exia yang pertama sekali itu yang tahan. Ini pengalaman kita berkongsi lah. Mana tahu kamu ada terniat mau beli Exia, belilah Exia yang first generation. Insya Allah ada oke sedikit banding dia second generation. Bagi bukti sekarang lah. Ini yang keberapa kali pun saya tidak tahu. Boleh tengok di channel merah saya yang lain. Nampak tak berapa biji Exia yang masalah dia punya gearbox untuk second generation. Ini second generation nih, walaupun dia ada tambah skating, tapi tetap second generation yang ada BBT. Jadi itu saya daripada saya perkongsian, yaitu Exia ini kena penyakit 3 serangkai, gearbox,
water pump, Webuild. Webuild ini aku rasa tidak jual lah, cuma terkejut. Sebab kereta ini baru 4 tahun lebih. Ya, oke. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Berapa menit sudah kameramen? 6 menit. Campur yang tadi. Jadi nanti kita akan gabung. Sebab terpotong tadi ini video. Oke. Jadi apa yang paling penting adalah saya nak bagi edukasi bagaimana kita nak bagi tahu bahwa satu, daya tahan untuk first generation dengan second generation. First generation lagi tahan. Mana lagi jimat minyak, ini jimat sikit. Sebab dia ada BBT. First generation tidak ada BBT. Tahan first. Yang kedua, kita mau bahas bagaimana dia punya cara buka water pump. Water pump tidak juga susah. Kita just buka set belting nih. Kalau kita nampak ya, kita kasih mati. Tidak susah. Cuma bagusnya XZ ini dia mustra pomen lah. Kalau kita nampak, buka saja Webuild dia nih. Ya, ini kita buka saja nih. Dia punya bentuk seperti ini. Buka saja. Dia ada satu tensioner daripada sini. Ya, tensioner ini ada nut screw sini. Kasih longgar saja ini alternator. Lepas tu kita boleh lepaskan nih. Ya, lepas tu kita buka. Dia punya water pump ada berapa biji nut? Ada 4 biji saja. Ya, ini water pump. Tapi di pulinya tu kita buka dulu main puli dia ini. Main puli pula. Puli water pump. Yang ini puli water pump nama dia. Ini puli buka dulu size 12 Size 12 kan? Size 12. Oke. Size 12. Lepas tu baru buka nih. Ini lagi di dalam size 12 kan 13 tengok. 12 juga. Oke, 12. Jadi dua-dua nut dibuka tidak susah, tidak perlu buka timing belt, tidak perlu buka timing chain macam kereta Saga FLX. Kenari, Kelisa, Biba kena buka timing belt. Ya, kan? Kalau Kempro pun buka timing belt. Kalau kereta Myvi tidak perlulah. Myvi dia timing chain tapi boleh buka dari luar. Tapi untuk kereta-kereta ini nampak memudahkan lah, bagus lah. Cuma kualitinya dia menggunakan brand Ihara. Ihara ini saya tidak pernah dengar. Selalu saya guna 2 brand saja, yaitu Aisin. Saya tidak dibayar untuk promote dia ini. Aisin dan juga GMB. Selalu kita guna itu. GMB adalah grade bawah sedikit. Tapi yang kita pakai sekarang ini adalah Aisin. Mudah-mudahan lagi tahan. So, kalau kita nampak ini dia punya masalah sekarang adalah bearing dan juga bising. Dan satu peringkat nanti jika dibiarnya water pump, walaupun di blade-nya masih tahan, dia akan keluar air di sini. Lubang-lubang nih. Lubang sini dia akan keluar. Kadang-kadang dia keluar kasih place dia, kadang-kadang keluar di dalam dia punya sini. Dia punya shaft nih. Ini teruk sangat lah bunyinya. Jadi apa yang kita mau cerita di sini adalah rajin lah flushing buat flushing coolant ya, jaga sebab radiator ini radiator, coba kameramen sini. Radiator nih kena letak coolant. Satu, kita mau jaga water pump. Yang kedua, kita mau jaga ini blok engine itu sendiri walaupun dia aluminium, head aluminium, bloknya pun aluminium, dan yang paling penting kita mau jaga oil cooler. Ini pun pergi radiator, coba kameramen sini. Ini oil cooler kena jaga nih. Ini oil cooler sebab ini pergi radiator nih. Ini radiator masuk dan keluar. Ya. Minyak tu yang ini 2 lah. Minyak ini 2. Okey. Minyak ni ada 2 lah. Ini yang besar ni adalah air. Coba kameramen. Ini air, ini air. Air masuk, air keluar. Ini minyak ATF. Jadi di dalamnya ada lingkaran, tapi air ini bermula daripada radiator. Diambil daripada radiator sini, nampak bypass dia nih 2 nih. Nih, ambil radiator. Jadi kalau radiator Anda tiada coolant, berkarat, dia akan rosakkan oil cooler gearbox. Oil cooler gearbox ini kalau rosak, pecah, dia akan tembus ke dalam gearbox dan akhirnya dia jadi putih. Jadi penting kita jaga sistem coolant. Jadi penggambaran ini lebih kepada edukasi dan sedikit tutorial. Bagaimana cara bukanya, senang saja. Buka Webuild bukan nut, tapi kena gam lah. Kalau tidak yakin, antar ke bengkel. Cuma penasaran saya dari segi edukasinya ialah jaga coolant, ya, jaga minyak gearbox. Saya tidak tahu orang ini dia jaga minyak gearbox, tapi kereta ini masih baru lah. Dan seterusnya jaga yang basic-basicnya sih dulu. Basic-basic macam air filter, ya. Kalau ada petrol filter, throttle body cuci, spark plug setiap 25.000 itu adalah basic. Ya, kena jaga supaya kereta ini orang bilang performance-nya bagus. Lagi jimat minyak. Walaupun dia ada BBT, kalau kita tidak jaga asasnya 3M tadi itu apa 3M? M yang pertama jaga udara yaitu filter, throttle body, jaga nih semua. Yang M yang kedua jaga minyak petrolnya, maksudnya kita sentiasa kalau ada petrol filter ganti petrol filternya. Ya, kita jaga yang asas-asas dan spark plug bagian pengapian. M yang ketiga adalah api. Api ini kita jaga dia punya spark plug dan juga kalau ada crack coil plugnya ganti. Sebab benda ini akan mempengaruhi performance engine, dia akan jadi jacking. Jadi 3M ini penting untuk kita jaga. Bagian udara, filter dengan throttle body. Bagian minyak kalau ada petrol filternya ganti. Kalau ada orang bilang mau
Mau cuci itu dia punya injektor menggunakan jenis chemical pun boleh masukkan dalam petrol untuk daya semburnya supaya dia lagi lancar. Bahkan yang ketiga adalah bagian pengapian. Yang ketiga yaitu jaga bagian coil plug setiap 25.000 ganti. Ya, nah, supaya engine itu steady. Dan yang paling penting bagian gearbox mesti ganti filter setiap 50.000 ganti. Saya tidak tahu orang ini pernah ganti ke juga filternya. Tidak tahu juga orang dia pernah ganti ke juga minyak gearboxnya, saya pun tidak tahu. Yang saya tahu kereta ini 128.000 dan tidak sampai 5 tahun gear reverse tidak boleh sudah. Sebab ingat gearbox ini sangat sensitif dengan perubahan suhu dan juga daya likat. Kalau kita lama tidak tukar, dia punya daya lincir itu hilang. Jadi kalau dia hilang, dia akan makan bodi dia akan makan direct drum, dia akan makan seal-seal yang di dalam. So itulah penting kita jaga minyak gearbox. Mungkin orang ini tidak jaga minyak gearbox, tidak tahu. Tapi dari segi ketahanan memang agak kurang tahan berbanding dengan first generation. Jadi itu saja perkongsian edukasi dan tutorial sedikit bagaimana cara buka dan apakah comparisonnya antara first generation dengan second generation dan apakah langkah penjagaan seterusnya selepas ini. Ya, yaitu kena jaga benda-benda yang saya cakap tadi, spark plug, throttle body, air filter dan juga bagian gearbox serta engine. Filternya ganti dengan engine saya rasa oke lah. Tapi filter untuk gearbox mungkin terlepas pandang. Setiap 50.000 mesti ganti, 25.000 minyak sahaja. Oke, jadi itu saja. Jangan ikut Pro 2. Pro 2 dia cakap 150.000. Mana boleh ikut. Pro 2 dia cakap 150.000, 80.000 sudah hitam. Jadi kita punya kereta, kita berhak mengarahkan itu service center untuk tukar sahaja. Jangan biar sampai dia hitam. Kalau dia hitam sebegini overhaul apa boleh buat? Ya, tunggu 150.000. Sekarang ini baru 123.000 pun sudah boleh, tidak boleh ribus sudah. 80.000 itu hari beza, hitam sudah. Minyaknya terbakar sudah. Sebetulnya 50.000 biar awal jangan kurang. Setiap 50.000 ganti filter dengan minyak ATF ataupun minyak CVT. Ganti saja. Oke, itu lebih baik daripada kita overhaul yang menelan belanja beribu-ribu ringgit. Oke, jadi itu saja sekadar edukasi dan tutorial penggambaran hari ini. InsyaAllah apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk adalah kelemahan saya sendiri sebagai manusia biasa yang serba kekurangan. So, salam daripada 3M. Jadi Anda boleh komen juga, mungkin Anda pengguna Exia yang menghadapi masalah reverse tidak boleh. Kita memang buat gearbox, kita memang spesialis gearbox. Kita juga buat engine, kita juga buat aircon, kita juga buat wiring. Jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you, bye-bye.